Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Ardin Pasya, NIM 2409070, kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya. Yang pertama, ini apa yang kalian ketahui tentang SPK. Nah, SPK itu menurut saya itu sistem ini berbasis komputer yang digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah yang kompleks yang membutuhkan analisis mendalam, di mana hasil akhirnya akan kita serahkan oleh si pengambil keputusan. Yang kedua, soal kedua di sini membuat pohon keputusan dan juga tabel keputusan untuk karyawan terbaik. Nah, di sini itu kriterianya ada kedisiplinan, kinerja, sikap, komunikasi, dan inovasi. Kenapa kriterianya seperti itu? Karena yang pertama kedisiplinan. Nah, kita itu menilai dari kedisiplinan karyawan. Apakah karyawan sering telat atau tidak masuk kerja? Jawabannya ada dua, ya atau tidak. Kedua, kinerja. Apakah karyawan tersebut kinerjanya itu baik? Jika baik, ya. Jika tidak baik, tidak. Yang ketiga atau C3 yaitu sikap. Apakah sikap karyawan tersebut baik atau tidak seenaknya sendirilah. Contohnya ketika sedang meeting atau rapat, main HP sendiri atau sibuk sendiri. Jika ya, jika sikapnya baik, ya. Jika tidak, tidak. C4 itu ada komunikasi. Itu apakah komunikasi dengan karyawan baik? Jika komunikasinya baik, ya. Jika tidak, tidak. Yang terakhir atau C5, kriteria yang kelima yaitu inovasi. Apakah karyawan sering memberikan inovasi? Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Nah, lalu di sini ada kategorinya sendiri, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat tidak baik. Di mana sangat baik ini ada 5/5 atau 5 ya dari 5 kriteria. Sedangkan baik itu ada 4 ya dari 5 kriteria atau 4/5. Cukup baik ini 3/5, 3 ya dari 5 kriteria. Sedangkan kurang baik ada 2/5, 2 ya dari 5 kriteria. Sedangkan sangat tidak baik itu 0/5 atau tidak ada baik-baiknya sama sekali. Selanjutnya ini membuat pohon keputusan. Kita akan mengecek nih C1. C1 itu kedisiplinan. Apakah kedisiplinnya baik? Jika baik alias ya, dia akan menuju ke C2. Jika tidak, akan menuju jalur tidak yang akan menghubungkan ke C2. Nah, kita lihat di C2 yaitu kinerja. Kinerjanya baik enggak? Kalau baik, lanjut ke C3. Nah, di C3 itu sikap. Sikapnya baik enggak? Kalau sikapnya baik, ya. Kalau tidak, tidak. Nah, kemudian di sikap ini kita lihat apakah komunikasinya baik atau tidak. Jika ya, akan melanjutkan ke C5. Jika tidak, juga akan melanjutkan ke beda jalur. Nah, kemudian yang terakhir untuk C5 sendiri, yaitu inovasi. Apakah ada inovasi? Jika ya, itu akan masuk ke kategori sangat baik. Jika tidak, itu masuknya baik. Dan ada 2 tidak, itu masuknya cukup baik. Ada 3 tidak, maksudnya kurang baik. Dan ini ada 5 tidak, sangat tidak baik. Selanjutnya di sini untuk perhitungan metode SAW dan WP. Nah, di sini untuk menghitung pembangunan di suatu wilayah atau daerah. Alternatif atau kriteria yang saya gunakan ini ada harga tanah, kepadatan penduduk, jarak pusat kota, keamanan lingkungan, dan aksesibilitas jalan atau akses jalannya. Yang pertama, ini harga tanah atau C1. Bobotnya sendiri yaitu 0,2 atau 20%. Selanjutnya kepadatan penduduk C2 25%, jarak pusat kota C3 25%, keamanan lingkungan C4 15%, aksesibilitas jalan C5 15%. Nah, selanjutnya kita tentukan alternatifnya. Alternatif pertama yaitu ada di Tegal Selatan A1 atau kodenya itu A1, Tegal Barat kodenya A2, Tegal Timur A3, Margadana A4, dan yang terakhir Kramat A5.
Nah, jika sudah, kita membuat matriks alternatifnya untuk mengisi nilai-nilainya. Nah, di sini saya menggunakan skala 1 sampai 5. Jika sudah, kita tentukan nih kriteria 1 ini termasuk cost atau benefit. Cost ini nilai terkecil yang lebih diutamakan. Dengan benefit itu nilai terbesarnya. Nah, kita di sini isi asal saja. Nah, jika sudah, kita masuk ke matriks normalisasi. Rumusnya sendiri itu seperti ini. Nilai minimal dari C1 itu berapa dibagikan dengan kriteria yang ditanyakan. Di sini saya alternatif yang ditanyakan. Nah, di sini saya menanyakan alternatif normalisasi matrik untuk alternatif A1. Jadi di sini dibagi dari C1 nilai A1. Begitupun seterusnya. Nah, di sini nilainya 1. Berarti dia yang terpenting alias dia yang nilainya paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil di kriteria 1 itu ada di A4. A4 itu margadana. Ya. Begitupun seterusnya. Nah, kalau benefit itu beda lagi. Benefit rumusnya ini kriteria alternatif, nilai kriteria alternatif dibagi maksimal nilai kriterianya. Nah, di sini maksimal nilai kriterianya itu berapa? 5. Nah, di sini menanyakan untuk alternatif A1. Jadi, nilai A1 di C2 itu berapa? Di sini 4. Jadi, 4/5. Di mana hasilnya itu ada 0,8. Begitupun untuk kriteria-kriteria lainnya. Nah, jika sudah, kita menghitung nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu dengan cara hasil normalisasi tadi dikalikan dengan bobotnya. Dikalikan dengan bobotnya. Habis itu dijumlah. Jadi rumus dari nilai akhir itu jumlah kriteria dari alternatif dikalikan bobotnya masing-masing. Misal alternatif A1 kriteria satunya nilainya berapa dikali bobot kriteria 1. Terus nilai kriteria 2 dikali bobot kriteria 2. Nilai kriteria 3 dikali bobot kriteria 3. Nilai kriteria 4 dikali bobot kriteria 4. Nilai kriteria 5 dikali bobot kriteria 5. Seperti itu. Jika sudah, sebenarnya ini perankingan itu opsional, tapi saya tambahkan untuk mengetahui mana sih yang paling worth it atau yang paling bagus. Dengan cara rank untuk perankingan. Nah, rank habis itu masukin nilainya nih, kolom nilainya. Di sini kolomnya ada di kolom N21. Lalu koma di sini select atau pilih aja kolom nilai akhirnya. Nah, dia akan memunculkan rankingan otomatis. Selanjutnya metode WP. Di metode WP ini sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita membuat bobot baru tidak memakai persen. Di sini bobotnya itu bebas, terserah. Di sini saya memakai 45533. Di situ kita membuat bobot kepentingan. Rumus dari bobot kepentingan ini sendiri adalah nilai bobot dari kriteria dibagi jumlah bobotnya. Untuk pangkatnya sendiri, jika kriterianya tadi cost, maka dikali min 1. Jika kriteria tersebut benefit, maka dikali 1. Nah, bobot kepentingan dikali 1 untuk yang benefit, dan untuk cost bobot kepentingan dikali min 1. Selanjutnya itu mencari nilai S. Mencari nilai S sendiri itu dengan cara
menjumlahkan semua yang ada di bobot kepentingan dikali data matriks yang pertama tadi, matriks alternatifnya. Dipangkatin, itu jumlah dari data awal, data matriks alternatif dipangkatkan dengan pangkatnya sendiri. Misal di sini untuk alternatif A1 atau Tegal Selatan itu dengan cara nilai alternatif dipangkatkan dengan pangkatnya. Nah, karena ini cos jadi pangkatnya min. Lalu selanjutnya juga sama untuk dikali dengan kriteria 2. Nah, kriteria 2 ini benefit, jadi dikalikan dengan yang positif, pangkat yang positif tadi. Habis itu dikalikan kriteria 3, kriteria 4, dan juga kriteria 5. Nanti akan muncul nilai S-nya. Selanjutnya, kita menghitung total dari nilai S ini berapa dengan cara sum. Lalu kita pilih aja kolomnya untuk mengetahui totalnya yang akan digunakan untuk menentukan nilai V-nya atau nilai akhir. Nah, untuk menentukan nilai V sendiri ini mudah, yaitu dengan cara nilai S dari alternatif dibagikan dengan totalnya. Sini nilai A1 dibagi totalnya. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya di sini saya rankingan. Nah, untuk informasi tambahan, total dari bobot kepentingan pangkat itu jumlahnya harus 1. Jika tidak 1 salah. Juga nilai V. Untuk nilai S sendiri jumlahnya banyak, tidak masalah. Dan untuk normalisasi matriks di metode WP juga sama. Hasil akhirnya pasti 1, tidak akan lebih. Hasil maksimal 1, tidak akan lebih. Nah, selanjutnya di sini untuk metode topsis. Untuk membuat metode topsis, caranya cukup mudah. Yang pertama bobot. Nah, dari bobot ini kita ambil saja dari bobot kepentingan dari metode WP. Nah, situ kita membuat pembagi. Pembagi itu apa sih? Pembagi itu adalah akar dari nilai kriteria 1 dipangkatkan 2. Jadi itu jumlah nilai akar jumlah nilai kriteria 1 dipangkatkan 2. Dan jika sudah, kita membuat matriks ternormalisasi, yaitu dengan cara nilai dari matriks alternatif dibagi dengan pembaginya yang tadi kita buat. Jadi nilai dari alternatif kriterianya dibagi dengan pembaginya. Selanjutnya di sini untuk yang kedua membuat normalisasi terbobot dengan cara nilai dari matriks normalisasi dikalikan dengan bobotnya. Selanjutnya di sini ada A+ dan A-. A+ ini untuk mencari nilai tertinggi untuk benefit, dan untuk cons-nya sendiri itu pakai nilai terendah. Nilai terendah dari matriks normalisasi terbobot. Jadi dari sini itu kita cari, ini kan cos, nilai A+-nya jadi nilai yang paling kecil di tabel. Di nilai ini yang mana, nilai kriteria 1 yang mana. Begitupun sebaliknya. Jika amin ini kebalikan dari A+. Jika cos tadi di A+ itu min, dan di amin ini nilainya itu max atau yang paling tinggi. Nah, jika di benefit tadi A+-nya nilai tertinggi, maka di aminnya nilai terkecil. Selanjutnya masuk
untuk membuat D plus dan D minnya, yaitu dengan cara akar jumlah dari alternatifnya. Akar dari jumlah A plus dikurangi nilai alternatif dipangkatkan 2. Nah, di sini nilai alternatifnya misal A1. Jadi A plus dikurangi nilai A1, A plus C2 dikurangi nilai C2 dipangkatkan 2, nilai A plus dari C3 dikurangi nilai C3 pangkatkan 2, dan seterusnya. Di sini menggunakan nilai di normalisasi terbobot. Jika sudah D min. D min ini sebenarnya sama, cuman bedanya di sini itu akar jumlah dari nilai alternatif normalisasi terbobot dikurangi A min. Kebalikannya, tadi A plus yang dikurangi nilai normalisasi terbobot dari suatu alternatif dipangkatkan 2. Nah, ini kebalikannya, yaitu nilainya dulu baru dikurangi A minnya, habis itu dipangkatkan 2. Dan yang terakhir, ini nilai akhir, itu dengan cara D min dibagi D min plus D plus. Nah, itu hasilnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa A3 ini atau Tegal Timur menempati posisi pertama dalam metode Topsis, dalam metode WP, dan juga dalam metode SAW. Kesimpulannya yaitu tempat yang paling sesuai untuk pembangunan fasilitas umum yang terbaik yaitu ada di Tegal Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.